Kali ini saya akan membuat rak melayang menggunakan papan dari kayu jati Belanda. Tapi saya cuma punya yang tipis, jadi saya harus tempel gini biar jadi tebel. Karena untuk membuat rak melayang itu kayunya harus cukup tebal, sehingga dowel atau itu sindiknya bisa bagus, bisa cukup kuat. Ini ketebalannya adalah 1,5 cm, tapi ini kurang tebal. Kalau nanti ditempel jadi 3 cm sudah lumayan, sudah cukup tebal. Kita potong jadi 2. Kita mulai ngelem. Diratakan ya ini. Diratakan. Dah, tinggal kita tunggu kering. Setelah kering kita lepas. Paket. Kita luruskan sisi ini ya. Kita luruskan ya. Kita potong samping-sampingnya biar rapi. Kemudian kita potong ujung-ujungnya sini. Ini motongnya nggak harus dipotong ya. Ini cuma saya ingin modelnya memang seperti itu. Ingin model yang nggak ada ujungnya.
Kemudian kita akan membuat lubang di sini sebesar dowel ini ya. Kita tandai dulu. Biar lubangnya lebih dalam, ini kita ganjal lagi. Kita masukin gini, terus kita ganjel lagi ya. Kemudian ya kita belah di sini sekitar 2-3 cm. Kemudian kita potong dowel sesuai panjang ini ya. Ini tadi kan gini ya. Kemudian kita lem dowelnya, kita lem ke lubang ini ya. Ini nanti gini, tapi jangan dimasukin bablas dulu ya, segini aja. Kemudian ini kita jadikan satu lagi kalau sudah kering ya. Dicek dulu ini masih berongga enggak. Kita amplas lagi. Kemudian kita kasih dempul bagian yang perlu. Misalnya ini ada yang terbuka, kita kasih dempul. Kemudian kita amplas sesudah kering ya. Kemudian ini tadi pas di dowelnya tadi kita kasih sekrup biar nggak keluar. Bisa semuanya atau kalau ini saya 2 aja. Ini kita lubangi pilot ya. Lalu ini untuk countersink. Untuk finishing saya aplikasikan sanding sealer.
setelah kering kita amplas dengan amplas yang halus. Ini nomor 400. Kalau teksturnya sudah sesuai yang diinginkan, udah, kalau masih kurang mulus, kita lapisi sekali lagi dengan sanding sealer. Ini tadi setelah kita amplas sanding sealernya, kita kasih stain ya. Ini mau lilac, warnanya walnut, biar lebih rata. Saya pakai sistem wipe on, habis digini kita sapu aja. Karena ini tadi sudah dikasih sanding sealer ya, jadi warnanya ini masih agak cerah, lebih cerah daripada yang tidak dikasih sanding sealer. Bisa dilihat bagian belakang sini agak lebih gelap karena tadi tidak saya kasih sanding sealer, karena ini akan tertutup oleh tembok. Cuma biar untuk mengetahui aja, ini yang masih kayu aja dikasih stain kan agak gelap. Ini kalau sudah dikasih sanding sealer, diberi stain, nanti tidak begitu meresap stainnya, jadi warnanya akan lebih terang. Ini misalnya warnanya kurang gelap, kita lapisi sekali lagi dengan stain. Pakai amplas yang halus ya, ini ukuran 400. Sebagai sentuhan akhir kita kasih clear coat. Kemudian kita lubangi 2 buah untuk memasang di tembok. Untuk memasang kita perlu visor seperti ini ya, atau kalau mau yang lebih kuat bisa pakai Dynabolt seperti ini. Tapi untuk kali ini kita akan pakai visor saja seperti ini. Setelah kita lubangi seperti ini kita perbesar di pangkalnya, ini kita perbesar biar kepalanya bisa masuk, biar agak masuk ke sana, tidak mengganggu ini nanti. Oke, ternyata saya membuat kesalahan. Berhubung ini bentuknya seperti ini ya, kepala kunci. Ini nanti kalau dikencangkan tidak bisa ngenceng karena pakai kunci. Kita sulit untuk mutarnya, nggak bisa muter karena harus pakai kunci. Maka bukan ini yang diperdalam, tapi yang sebelah sini yang kita coak. Kita tandai dulu dimana akan membuat lubang.
pertama kita tandai ya tempatnya di mana kita akan memasang ini. Ini ya nanti di sini. Kemudian kita cari ini. Kalau punya waterpass gampang ya. Ini tinggal dikasih waterpass ini, nanti lubangnya di mana. Saat ini saya nggak punya waterpass, pakai bantuan ini aja. Seperti biasa pakai ini. Pakai kunci. Nah, digantung. Menggunakan siku. Sini. Ini di dua tempat ini nanti kita ukur tembok. Visernya ini kita ukur kedalamannya. Untuk tanda kita kasih isolasi ya. Sini. Kita masukkan perfect. Terus kita pasang ini yang skrup di bawah untuk yang kuncinya. Dah bagus.